Presiden pertama Republik Indonesia, Proklamator Bung Karno, menggemari wayang sejak kecil. Bahkan, salah satu hal yang menguatkan Bung Karno saat di penjara Bancai, Bandung adalah menonton wayang. Pertunjukan wayang di dalam sel itu tidak hanya menyenangkan dan menghiburku. Dia juga menenangkan perasaan dan memberikan kekuatan pada diriku, kata Bung Karno. Bung Karno pun menggelar pertunjukan wayang di Istana Presiden setiap bulan. Presiden RI kelima, Megawati Soekarno Putri, mewarisi kecintaan pada wayang itu. Mbak Mega sepaham dengan Bung Karno. Wayang memperkuat keyakinan bahwa kebenaran pada akhirnya selalu menang. Sekalipun bisa saja ia kalah dulu berkali-kali. Wayang memang bukan hanya tontonan, ia juga tuntunan. Sebagai tontonan, pertunjukan wayang sangat menghibur. Buktinya, kita bisa bertahan menontonnya dari malam hingga dini hari. Sebagai tuntunan, wayang mengajari banyak pesan moral. Berkuasa itu tak boleh sewenang-wenang. Seorang jagoan belum bisa dihormati sebelum menjadi satria. Angkara murka akhirnya akan dipadamkan oleh kebenaran. Yang baik akan menang atas yang jahat. Hidup itu bukan cuma mengejar kemenangan, tapi juga kemuliaan. Wayang pun digemari semua kalangan, dari rakyat jelata hingga kepala negara. Bahkan wayang menyatukan semua golongan dan semua kelas sosial. Saat menonton wayang, kita melebur menjadi satu, kita lepaskan semua perbedaan. Maka, wayang dan pertunjukan wayang mewakili salah satu sifat pokok bangsa kita, yaitu gotong royong. Wayang menjadi pemersatu dengan membangun keguyuban, mengurusi persamaan dan bukan disibukkan oleh perbedaan-perbedaan. Fokus pada titik temu dan bukan repot dengan titik pecah. Tak sekadar itu, pertunjukan wayang adalah bentuk tasyakuran khas Nusantara. Pertunjukan wayang membuat kita berkumpul dan bergembira. Pada saat yang sama, cerita wayang mengajari kita untuk selalu waspada menghadapi beragam tantangan hidup. Itulah intisari tasyakuran. Karena itu, Presiden Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, menganggap wayang sebagai ajaran kebudayaan. Wayang, kata Gus Dur, mengajari kita untuk peduli pada isi atau substansi, bukan sekadar kulit atau permukaan. Yang penting bukan permusuhan dan perang antara Pandawa melawan Kurawa. Yang penting itu, kebenaran harus ditegakkan dan kebatilan harus dibasmi. Salah satu kekhasan wayang dari sisi kebudayaan adalah penting dan tak tergantikannya peran para punakawan. Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong adalah wakil suara orang kebanyakan. Maka wayang bukan semata-mata cerita tentang orang-orang besar atau para penguasa. Di dalam wayang ada tempat bagi orang biasa. Itulah nilai demokrasi dalam wayang kita. Semua suara, termasuk suara orang biasa, didengar dan ditimbang. Terlebih-lebih suara orang biasa itu kerap kali bukan saja jenaka, tapi juga jujur dan bijaksana. Itulah wayang sebagai bagian penting kebudayaan Indonesia. Keluhurannya sudah diakui dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB sudah menetapkannya sebagai salah satu warisan penting kebudayaan dunia. Selamat menikmati pagelaran wayang ini.